Ratu Marie Antoinette adalah ratu terakhir Prancis. Ia dikenal sebagai fashion icon. Ia berpenampilan eksentrik dan hidup dalam kemewahan. Tapi sayangnya, kehidupannya yang boros dan berlebihan itu justru ia berakhir rakyatnya sendiri. Maria Antonia Josepha Johanna atau lebih dikenal Marie Antoinette lahir pada tahun 1755 di Austria. Mary adalah anak ke-15 dari Permaisuri Maria Theresa, penguasa monarki Habsburg, dan Francis I, Kaisar Romawi Suci. Saat muda, Mary dikenal sebagai gadis yang menawan, manis, dan sederhana yang menyukai musik dan seni. Namun diketahui ia tak begitu pintar dalam bidang akademi. Saat usia muda, Mary ditunangkan dengan putra mahkota kerajaan Prancis, Louis Auguste. Pertunangan tersebut merupakan simbol perdamaian antara Prancis dan Austria yang sebelumnya terlibat perang 7 tahun yang terjadi pada tahun 1756 sampai 1763. Setelah pertunangannya, tim duta besar Prancis dikirim untuk mengajarinya menata dirinya dengan modis. Dengan kata lain, mendandaninya dengan cara yang dianggap cocok untuk seorang ratu. Meskipun Mary sering difitnah sebagai wanita yang terobsesi dengan fashion dan pakaian, namun peran ini memang sudah dibebankan padanya sejak usia dini. Setelah pertunangannya, Mary dipersiapkan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Dia diberi perubahan ekstra untuk mengubahnya sesuai dengan standar kecantikan Prancis saat itu. Saat Prancis mengadakan upacara istana, Mary juga harus mempelajari ratusan aturan etiket yang sangat rumit. Pada usia 14 tahun, Mary menikah dengan Louis yang berusia 15 tahun. Mary kemudian pindah ke istana Versailles, Prancis. Kepindahannya itu merupakan awal yang akan membawanya pada akhir yang tragis. Saat di Prancis, Mary mengalami berbagai masalah, seperti kedatangannya mendapat sambutan negatif dari berbagai pihak di Prancis. Meskipun perang sudah berakhir, namun ada dari pihak Prancis yang menentang aliansi dengan Austria. Dan ada juga orang lain yang tidak menyukai Mary lebih karena alasan pribadi. Selain itu juga, Mary juga kesulitan beradaptasi dengan budaya Prancis dan aturan di istana yang sangat ketat. Apalagi ia juga tak bisa berbahasa Prancis. Dan lebih sedihnya, Mary tak bahagia dengan pernikahannya. Perbedaan sifat yang jauh di antara Louis dan Mary membuat mereka tak cocok satu sama lain. Mary adalah sosok yang sangat aktif, sedangkan suaminya adalah orang yang pemalu dan tak banyak bicara. Selain itu, Mary juga merasa tertekan karena sejak hari pertama pernikahannya, Louis tak pernah sekalipun menyentuh dirinya, dan itu berlangsung selama bertahun-tahun, sehingga membuatnya tak kunjung hamil. Dengan demikian, orang Prancis yang dari awal sudah membencinya semakin membicarakannya. Mary yang semakin jengkel dengan gosip-gosip yang beredar, berinisiatif membuat perubahan besar untuk merebut hati rakyat Prancis, yaitu dengan mengganti namanya dari Maria Antonia Josepha Johanna menjadi Marie Antoinette yang terdengar khas nama Prancis. Setelah itu 4 tahun kemudian sejak pernikahannya, tepatnya pada 10 Mei 1774, Raja Louis XV yang merupakan mertuanya meninggal dunia. Wafatnya Louis XV membuat suaminya akhirnya naik tahta menjadi Raja Louis ke-16, dan Mary sebagai istrinya pun naik menjadi Ratu Prancis. Saat menjadi ratu, kehidupan Marie Antoinette semakin disorot. Rakyat Prancis semakin sering membicarakan Raja Louis dan Ratu Mary yang tak kunjung mempunyai anak. Namun jelang 4 tahun kemudian, akhirnya pada 19 Desember 1778, Ratu Marie Antoinette melahirkan anak pertama yang diberi nama Marie Theresa Charlotte, dan kemudian ia juga melahirkan 3 anak lainnya.
Namun meskipun sudah mempunyai banyak keturunan, kehidupannya tak langsung berubah bahagia. Mary harus dihadapkan dengan cobaan yang lain. Setelah mempunyai anak, orang-orang tetap membicarakannya. Banyak rakyat Prancis yang mengira bahwa salah satu dari anaknya merupakan hasil hubungan perselingkuhan. Keadaan semakin memburuk ketika dua anaknya pada usia belia meninggal dunia akibat sakit. Sejak kematian kedua anaknya, Ratu Mary sering murung dan menyendiri, dan selain itu juga ia semakin jarang berkomunikasi dengan suaminya. Untuk menghilangkan kesedihan tersebut, Ratu Mary mulai mencari hiburan di luar istana. Sejak itu, ia sering berpesta dengan teman-temannya. Ia juga menghambur-hamburkan uang dengan membeli barang yang tidak penting, berjudi, dan membeli barang mewah. Bahkan saat Ratu Mary mulai bosan, ia memerintahkan seorang arsitek untuk membangun sebuah desa dongeng tiruan untuk dirinya di istana Versailles. Layaknya sebuah desa, tempat itu memiliki ladang pertanian, danau buatan, kincir angin, peternakan lengkap dengan kandang sapi, babi, domba, dan ayam. Di sanalah Marie Antoinette dan dayang-dayangnya menghabiskan waktu untuk berpura-pura bekerja sebagai petani. Selain itu juga, ia lebih bersemangat mendandani dirinya. Ia mulai memakai riasan tebal, menghias rambut dengan aksesoris yang mencolok, dan menggunakan pakaian yang sangat mewah. Marie Antoinette dikabarkan telah membuat 300 gaun untuknya setiap tahun, dan dia tidak pernah mengenakannya 2 kali. Salah satu penampilan Ratu Mary yang paling ikonik yaitu ketika ia mengenakan rambut berbentuk kapal perang saat merayakan kemenangan tentara laut Prancis melawan Inggris. Di masa inilah Ratu Mary dikenal sebagai ikon kecantikan karena dandanannya yang tak biasa. Namun meskipun begitu, ratu yang dipuja-puja beberapa orang karena gayanya yang stylish tersebut, justru lebih banyak orang yang membencinya. Ini dikarenakan untuk membiayai hidupnya yang glamor itu, diketahui Ratu Mary memakai uang hasil pajak, dan terlebih lagi fakta kondisi Prancis waktu itu sedang mengalami masa sulit akibat krisis ekonomi. Ratu Mary yang dari awal sudah buruk di mata rakyatnya tersebut, semakin hari rumor yang beredar tentang dirinya semakin tak terkendali. Dan terlebih lagi, suaminya Raja Louis XVI juga mempunyai citra buruk karena dianggap gagal memimpin Prancis. Kebiasaan hidup mewah Ratu Mary membuat banyak kaum revolusioner geram dan menuduhnya sebagai biang kerok dari jatuhnya ekonomi negara, bahkan menjulukinya sebagai Madam Defisit. Namun sekali lagi, ini hanyalah kata yang dilebih-lebihkan. Memang benar bahwa Marie Antoinette memiliki gaya hidup yang mewah, tapi menuduhnya sebagai penyebab utama krisis ekonomi di Prancis sangatlah tidak adil. Nyatanya negara Prancis memang sudah mengalami masalah keuangan yang sangat parah ketika Marie Antoinette dan suaminya Louis XVI naik tahta. Dan mirisnya sebenarnya Ratu Mary tak seburuk yang dibicarakan. Mungkin saja ia tak sempurna, namun tuduhan-tuduhan seolah-olah ia tak mempedulikan rakyat karena kehidupan mewahnya tak sepenuhnya benar. Nyatanya ia sering mendatangi rakyatnya dan memberikan makanan. Dan juga ketika ia membuat desa tiruan itu juga tak sepenuhnya untuk kesenangannya. Ia membuat itu bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan. Namun bagaimana lagi, citra buruk Ratu Mary dan Raja Louis sudah terlanjur membara. Puncak kemarahan rakyat terjadi ketika Mary terlibat skandal kalung berlian
dan kejadian inilah yang akhirnya memicu gerakan revolusi untuk menjatuhkan Raja Louis XVI dan Ratu Mary. Ini bermula pada tahun 1785, ada sebuah kalung yang hilang dicuri. Kalung ini pernah menjadi salah satu perhiasan termahal di Prancis. Harganya sangat tinggi, sehingga hanya keluarga dari kerajaan saja yang ditaksir dapat memilikinya. Disebutkan bahwa perhiasan yang super mewah itu, beberapa orang yang terlibat mengatakan bahwa Marie Antoinette adalah dalang pencurian kalung tersebut. Sebenarnya tidak ada bukti yang mengarah dan membuktikan Ratu Mary sebagai pelaku. Walaupun Mary pernah ditawari kalung tersebut, tapi Ratu Mary menolak membelinya karena alasan tak ingin membuat negerinya terjerumus ke dalam jurang hutang yang lebih besar. Diketahui sebenarnya skandal kalung berlian yang melibatkan nama Ratu Mary tersebut merupakan fitnah yang dilakukan seorang penipu wanita bernama Jeanne de la Motte dengan berpura-pura sebagai orang suruhan Ratu Mary yang membeli kalung tersebut, dan agar meyakinkan ia juga memalsukan tanda tangan ratu. Sayangnya, permainan politik dan gosip di kerajaan justru menjadikannya sebagai tersangka utama pencurian kalung tersebut. Dengan begitu, akibat kemarahan rakyat yang tak terkendali, akhirnya kekacauan pun terjadi di Prancis. Pada tanggal 14 Juli 1789, rakyat Prancis menyerbu penjara Bastille untuk mengambil senjata dan amunisi yang menandai dimulainya revolusi Prancis. Setelah itu, mereka mulai bergerak ke pusat kota Paris untuk menjarah dan merusak fasilitas umum yang ada di sana. Pada Oktober di tahun yang sama, kerumunan yang diperkirakan berjumlah 10.000 orang berkumpul di luar istana Versailles untuk menuntut dan menangkap raja dan ratu. Mendengar kericuhan yang ada di luar istana, Raja Louis XVI pun keluar dan mencoba mediasi. Dan hasilnya, Raja Louis dan keluarganya diputuskan untuk diisolasi di istana Tuileries di Paris. Namun beberapa bulan kemudian, keluarga kerajaan itu justru berusaha melarikan diri dari Prancis. Namun sayangnya, di tengah perjalanan mereka berhasil ditangkap kembali. Karena kejadian tersebut, Louis XVI dianggap terbukti berkhianat karena berupaya melarikan diri. Kemudian ia dipaksa menerima sistem baru, yakni monarki konstitusional. Tak berselang lama, pada 21 September 1792, Konvensi Nasional menghapus monarki dan mendeklarasikan Prancis sebagai republik. Dengan bergantinya bentuk pemerintahan negara Prancis tersebut, maka otomatis kekuasaan Raja Louis XVI pun resmi dihapuskan. Dan setelah itu, Raja Louis XVI dan Ratu Mary pun diadili atas kesalahannya. Mereka langsung dijatuhi hukuman mati. Pada 21 Januari 1793, Raja Louis dieksekusi dengan alat guillotine di depan rakyat Prancis. Dan 9 bulan setelahnya, atau pada bulan Oktober 1793, Ratu Mary juga dengan cara yang sama. Sebelum ada cerita menarik di mana di saat berbulan-bulan di penjara, Ratu Mary bersikap bermartabat dan berani, dan sebelum kematiannya, ia teguh pada keyakinannya bahwa ia telah dijolimi. Dan sebelum di mana saat menaiki tangga menuju guillotine, dia tidak sengaja menginjak kaki algojonya. Sebagai wanita sejati hingga akhir, dia meminta maaf dengan tulus kepadanya. Setelah kematiannya, Ratu Mary dan Raja Louis dimakamkan di kuburan umum di belakang gereja Madeleine tanpa batu nisan. Baru dibawa ke pemimpinan Raja Louis XVIII, mereka diberi pemakaman yang layak bersama bangsawan Prancis lainnya di dalam Katedral Basilika Saint-Denis.
Ya, jadi seperti itu kisah Ratu Marie Antoinette yang menjadi korban fitnah revolusi. Gimana menurut kalian kisah yang satu ini? Kalau ada salah kata dan informasi, terbuka diskusi di kolom komentar. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita bertemu lagi.